Oke, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hieronymus Aradhana Harimurti absen 10, Leonard Ian Prasetyo absen 14, Krisnando Alhera Pramudito absen 13. Video ini kami beri judul Aku Asep Negeriku. Semoga para guru-guru dan teman-teman sekalian menikmati video yang telah kami buat. Enjoy this video. Dalam negara Indonesia, banyak sekali undang-undang dan pasal-pasal yang berguna untuk mengatur kehidupan masyarakat agar lebih teratur dan lebih terarah. Namun, dari sekian banyak undang-undang tersebut, hanya satu yang menjadi dasar dari segala undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang di Indonesia juga memiliki tata urutannya sebagai berikut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia memiliki tata urutan perundang-undangan yang jelas. Hal ini telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini menjadi landasan bagi segala hukum di Indonesia. 2. Ketetapan MPR. Ini adalah hukum kedua yang paling tinggi di Indonesia. Yang 3. Undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah provinsi. Dan yang keenam, peraturan daerah, kabupaten atau kota. Undang-undang dibuat untuk dipatuhi dan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Contoh undang-undang yang akan kita bahas adalah mengenai pergaulan bebas dan juga hak asasi manusia. Demikian pun ada beberapa undang-undang yang telah mengatur hukum pergaulan bebas. Di antaranya pasal-pasal yang terkait dengan pergaulan bebas, pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Golongan 2 pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan golongan 3 pidana paling lama penjara 1 tahun. Tindak pidana pemerkosaan pasal 285 KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. HAM dan hubungannya dengan pelecehan seksual. Kejahatan kekerasan seksual bukan sekedar tindak pidana biasa. Hukum internasional mengkategorikan kekerasan seksual sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena korban kejahatan ini
dirusak harkat kemanusiaannya. Banyak sekali undang-undang yang mengatur mengenai pergaulan bebas, namun banyak juga orang yang tidak mematuhinya dan justru melanggarnya. Contohnya seperti anak muda yang kadang tersesat karena keinginan dan nafsunya, dan akhirnya melakukan hal tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara mengatasi dan penyebab pergaulan bebas. Pergaulan bebas secara umum diartikan sebagai sebuah bentuk perilaku yang menyimpang atau telah melewati batas norma yang berlaku. Norma tersebut bisa meliputi agama, sosial, susila, kewajiban, aturan, dan lain sebagainya. Dan berikut ada ciri-ciri pergaulan bebas. Memiliki rasa ingin tahu, melakukan pemborosan, menggunakan obat-obat terlarang, kecanduan menonton konten pornografi, mengonsumsi alkohol, mudah mengalami gelisah, dan melawan hal-hal yang menentangnya. Penyebab pergaulan bebas ada dua, yaitu faktor dari keluarga dan faktor dari lingkungan dan teman. Pergaulan bebas bisa dicegah sejak dini. Caranya yaitu menanamkan nilai agama, moral, dan etika, mengikuti penyuluhan remaja, memperbaiki cara pandang, melakukan aktivitas yang positif, tidak menjadikan gaya hidup atau tren yang buruk sebagai pegangan hidup, mengurangi intensitas menggunakan internet. Contoh-contoh perilaku penggunaan pergaulan bebas: penggunaan narkoba, tawuran, konsumsi minuman beralkohol, menonton video atau konten pornografi, seks pranikah, balapan liar, kehidupan malam, dan lain-lain. Sesungguhnya sangat banyak dosa-dosa manusia dan tidak dapat diampuni. Namun rasa cinta Allah kepada manusia sangat besar, bahkan melebihi rasa cinta manusia kepada Allah. Bahkan Allah sampai rela menurunkan putra tunggalnya untuk menyelamatkan manusia dengan sengsara wafat dan juga kebangkitan Yesus. Hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus ditanggung untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan apa makna sengsara wafat dan kebangkitan Yesus bagi kita? Mari kita bahas bersama. Sengsara dan wafat Yesus adalah suatu peristiwa historis. Kisah ini ditulis oleh para murid yang adalah saksi terdekat peristiwa penangkapan dan penyaliban Yesus, dan dituliskan kembali dengan bimbingan Roh Kudus dalam kitab suci. Meskipun demikian, kisah ini tidak menyampaikan kepada kita kronologi peristiwa itu, melainkan makna peristiwa itu bagi jemaat. Sengsara dan wafat Yesus adalah tanda agung kehadiran kerajaan Allah, sebagai perwujudan paling konkret bagaimana Allah mencintai dan mau menyelamatkan manusia. Kesimpulannya, undang-undang itu dibuat untuk dipatuhi. Jika kita sudah melanggarnya, maka kita mau untuk menanggung akibatnya. Namun percayalah bahwa seberapa besar kesalahan kita, Tuhan akan tetap mengampuninya jika kita mau bertobat. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih dan salam Serviam.